Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya akan mempresentasikan keamanan cyber. Sebelum kita memasuki materi, saya akan memperkenalkan nama dan tugas-tugasnya. Yang pertama, saya Agung sebagai presentasi dan editor. Yang kedua, Yongki sebagai pengamat materi. Yang ketiga, Ancelmus sebagai pembuat materi. Memasuki materi pertama, yaitu apa itu keamanan cyber. Keamanan cyber adalah praktik melindungi komputer, jaringan, aplikasi, perangkat lunak, sistem kritis, dan data dari potensi ancaman digital. Berikutnya, lanskap ancaman keamanan cyber. Beragam ancaman keamanan cyber, sebagai contoh malware, misalnya WannaCry dan NotPetya. Selanjutnya, serangan phishing, seperti email menirukan identitas entitas terpercaya, seperti bank, jasa titip barang atau Justip, JNE, atau lain sebagainya. Yang selanjutnya, serangan ransomware, misalnya Colonel People dan JBS. Yaitu selanjutnya pelanggaran data, misalnya Equifax dan Marriott. Jenis serangan keamanan cyber. Yang pertama, perangkat lunak perusak. Perangkat lunak yang dirancang untuk merusak, mengeksploitasi, atau mendapatkan akses yang tidak sah, seperti contoh virus, worm, dan trojan. Yang kedua, phishing. Phishing itu email atau situs web yang menipu untuk mencuri informasi pribadi, sebagai contoh penipuan phishing IRS, atau juga bisa seperti pengiriman email mengatasnamakan bank, mengatasnamakan perusahaan, dan lain sebagainya. Yang ketiga, perangkat lunak ransomware, yaitu menginskripsi file dan meminta uang tebusan untuk deskripsi, sebagai contoh WannaCry. Kita akan memasuki kasus kebobolan keamanan cyber di dunia nyata. Sebagai contoh, pada tahun 2023 awal, kita digemparkan dengan kebobolan keamanan cyber di Indonesia, yaitu tentang kebobolan data pemerintah oleh Bjorka. Sampai saat ini kita tidak tahu siapa itu Bjorka dan apa maksud tujuannya untuk meretas keamanan cyber di pemerintahan. Kita masuk ke sebagai contoh lainnya, yaitu pelanggaran Equifax pada tahun 2017. Sebanyak 147 juta data pribadi orang Amerika terekspos, mengakibatkan tuntutan hukum, denda, dan rusaknya reputasi perusahaan. Selanjutnya, pada tahun 2017 juga terjadi kasus pembobolan keamanan cyber dunia, yaitu bukan Petya. Perusahaan multinasional dan pemerintah yang terkena dampaknya, yang diperkirakan kerugian lebih dari 10 miliar dolar. Bagaimana cara melindungi data diri kita? Yang pertama, kita melindungi diri secara online. Sebagai contoh, yaitu kita membuat kata sandi yang kuat, seperti gunakan campuran huruf besar dan kecil, angka, dan karakter khusus seperti @ seperti underscore, dan lain sebagainya. Dan kemudian kita hindari kata sandi umum, misalnya kata sandi yang ditulis dengan kata sandi, atau 1 2 3 4 5 6, atau ABC sampai Z, dan lain sebagainya. Yang kedua, autentikasi 2 faktor. Ini autentifikasi 2 faktor sebenarnya fitur yang sudah lama diterapkan di sebuah aplikasi media sosial, yaitu Facebook. Tapi
jarang yang menggunakannya. Karena kita membutuhkan pertama 2 perangkat dan sebuah sandi yang harus diingat ketika perangkat kita hilang misalnya, atau melupakan kata sandi yang baru ini. Ya, begitu. Kita menggunakan autentikasi 2 faktor. Yang pertama, menambahkan lapisan keamanan ekstra. Yang kedua, membutuhkan sesuatu yang kita ketahui seperti kata sandi tadi, dan membutuhkan sebuah perangkat, yaitu misalnya telepon. Yang selanjutnya, kita melindungi perangkat seperti selalu perbaiki perangkat lunak, kemudian memperbarui sistem operasi dan perangkat lunak secara rutin. Yang selanjutnya, patch seringkali menyertakan perbedaan keamanan. Yang kedua, perangkatan lunak antivirus, seperti kita menginstal dalam sebuah laptop, yaitu SMADAV. Ketika kita membeli sebuah laptop baru, pasti di dalam sebuah laptop aplikasinya pasti telah terinstall SMADAV. Padahal sebenarnya sudah cukup untuk antivirus bawaan dari laptop sendiri pun itu sudah cukup. Ya, seperti itu. Install perangkat lunak antivirus yang memiliki reputasi baik, ya, seperti tadi SMADAV dan lain sebagainya. Yang selanjutnya, pindahin malware secara teratur. Kemudian kita melindungi data diri, seperti mencadangkan reguler, cadangkan data penting ke perangkat eksternal atau penyimpanan cloud, dan pastikan cadangan aman. Ya, cadangan aman tuh seperti Google Drive atau cloud mungkin bisa, dan itu dijamin aman karena telah terintegrasi dan sebagainya. Yang kedua, enkripsi data sensitif agar tidak dibaca tanpa kunci dekripsi. Gunakan alat enkripsi untuk menyimpan email dan file. Kemudian kita lanjut keamanan email dan media sosial. Yang pertama, kita waspadai phishing. Phishing ini sering terjadi pada sebuah email atau WA, WhatsApp. Ketika seseorang mengirimkan sebuah link, harap untuk berhati-hati untuk tidak mengklik link tersebut tanpa ada alasan yang jelas. Sewajarnya kita menanyakan dari mana link tersebut dan apa isi dari link tersebut. Yang kedua, kita verifikasi identitas pengirim. Ya, seperti tadi, jika ada yang mengirimkan, orang-orang random atau orang yang kita tidak kenali mengirimkan sebuah link, lebih disarankan untuk tidak mengklik atau memencet sebuah link tersebut, karena mungkin saja link tersebut mungkin sebuah phishing atau sebuah hack atau scam yang membawa kita untuk memperlihatkan kata sandi kita, seperti kata sandi Instagram, Facebook, media sosial kita yang lainnya. Yang selanjutnya, jangan klik link yang mencurigakan atau mendownload lampiran dari sumber yang tidak dikenal. Itu seperti tadi, kita harus menanyakan dulu ini link dari mana atau lain sebagainya. Yang kedua, pengaturan privasi media sosial. Batasi informasi yang Anda bagikan secara online. Ya, bisa saja informasi tersebut adalah hoax, dan mengirimkan informasi yang hoax dapat terjerat dalam pidana undang-undang. Yang selanjutnya, sesuaikan pengaturan privasi untuk mengontrol siapa yang dapat melihat konten Anda. Kita masuk keamanan cyber business. Yang pertama, pelatihan karyawan.
melatih karyawan untuk mengenali dan melaporkan ancaman keamanan. Yang selanjutnya, melaksanakan pelatihan kesadaran keamanan secara berkala. Yang kedua, keamanan jaringan, menerapkan firewall, sistem deteksi intrusi dan kontrol akses. Kemudian perbarui dan patch perangkat jaringan secara rutin. Kita masuk kesimpulan. Kesimpulannya adalah keamanan cyber sangat penting di dunia digital saat ini. Karena dari semua keamanan cyber pasti kita mempunyai data pribadi yang tidak diinginkan atau tidak dilihat oleh semua orang. Jadi keamanan cyber memang sangat penting di dunia digital saat ini. Yang kedua, ancaman dunia maya beragam dan terus berkembang. Yang ketiga, lindungi diri kita dan organisasi kita melalui praktik terbaik. Itulah presentasi kami tentang keamanan cyber dan contoh kasus pada pembobolan keamanan cyber. Kami sekelompok mengucapkan terima kasih kepada penonton dan perhatian dan partisipasinya. Saya Agung Ardiansyah dan segenap kelompok kami mengucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.